me, that is all I need. So I'm still at your heart tonight. Take my hand and stand by my side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abang di praktikum pemrograman web 2. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran dari materi sebelumnya. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang logika if else atau logika percabangan. Nah, di logika percabangan nggak cuma if else saja, ada banyak. Ada if else, bisa ada switch case, ada juga ternary. Nah, logika if else itu digunakan untuk mengatur kapan sebuah kode program akan dijalankan, atau biasanya disebut juga dengan percabangan atau pencabangan. Nah, jadi untuk lebih jelasnya kita langsung aja masuk ke codingannya. Jangan lupa dihidupkan dulu sampipinya. Yang pertama kita hidupkan Apache-nya aja. Nah, kalau bisa udah, kita buka text editornya. Oke, di sini udah ada text editornya. Kita buat dulu percabangan. Oke. Nah, terus jangan lupa dibuka. Nah, kalau bisa udah. Sekarang yang akan pertama kita pelajari itu adalah logika yang paling sederhana dulu, yaitu logika if aja ya, bukan if else, jadi if aja. Jadi ini biasanya digunakan saat ada hanya satu tindakan aja. Jadi kalau misalnya pilihan yang nggak banyak, dia cuma satu, kita pakainya if aja. Nah, contohnya seperti ini. Kita pertama bikin dulu variabel. Nah, setelah itu kita buat percabangannya. Nah, gini. Nah, gini bentuknya. Sekarang kita save, lalu kita buka. Nah, selamat datang admin, karena ini kita coba bahas dulu ya. Nah, ini if. Ini ada sebuah variabel dengan nama variabelnya user dan isinya adalah merlang. Nah, setelah itu kita menggunakan logika if untuk mengecek if user sama dengan merlang, maka keluarkan tulisan selamat datang admin. Jadi jika user itu isinya adalah merlang, maka dia akan mengeluarkan tulisan selamat datang admin. Tapi jika tidak, maka akan langsung di skip aja gitu. Nah, kalau misalnya kita ganti, nah kita save, lalu kita buka, kita refresh. Nah, dia nggak ada apa-apa, kosong, karena di sini dia isinya nggak merlang gitu. Jadi kalau misalnya kita tulis merlang, kita save, lalu kita refresh. Nah, selamat datang admin gitu. Nah, itu kalau untuk kode if nya. Nah, simple kan? Jadi nggak repot kalau untuk yang if.
Nah, itu tadi untuk logika if. Sekarang kita akan mempelajari tentang logika if else. If else itu mirip dengan yang if tadi, cuman if else itu digunakan jika memiliki dua pilihan. Jadi kalau misalnya kondisinya ada dua, dia menggunakannya if else bukan if. Nah, contohnya seperti apa? Kita akan langsung praktek aja biar lebih ngerti. Nah, di sini tadi kita udah bikin tadi yang if-nya. Terus karena dia if-nya sudah ada, jadi kita langsung buat else-nya aja. Else-nya setelah blok dari if ya. Jadi di sini else kita buat nah gini. Sekarang kita save, coba kita cek di sini. Oke, selamat datang admin, karena dia usernya Merlang. Coba kita ganti sekarang jadi kita save, lalu kita cek. Nah, Anda bukan admin. Nah, jadi kelihatan perbedaannya ya, sebelum dikasih else dengan sesudah dikasih else. Jadi kalau misalnya dia di sini kan ada nama variabel user, isinya adalah Merlang. Nah, di sini dicek sama dia, if user sama dengan Aziz, maka dia akan menampilkan selamat datang admin. Tapi jika tidak, jadi kan kondisinya ini kan yang dicek. Kalau misalnya dia salah, nggak seperti ini, maka dia langsung ke dalam blok else. Jadi masuknya ke sini bukan admin. Jadi kalau misalnya usernya bukan Aziz, maka dia akan membaca yang ini, yang blok if yang ini akan dilewatkan sama dia, lalu dia akan langsung membaca yang else-nya. Eko, Anda bukan admin. Nah, kenapa di sini makanya isinya bukan admin? Karena di sini yang kita cek adalah kondisinya Aziz, bukan, sedangkan di sini di variabel user isinya adalah Merlang. Kalau misalnya kita ganti Aziz, kita save lalu kita refresh, nah dia akan membaca yang di sini. Nah, seperti itu untuk percabangan if else. Sebenarnya nggak harus string juga, kalau misalnya kalian mau angka juga bisa gitu. Contohnya seperti ini, misalnya nah di sini kita cek kita menggunakan operator perbandingan ya. Nah, sekarang kita coba ya, kita save, lalu kita refresh. Nah, Anda boleh masuk. Kenapa? Karena di sini umurnya yang dicek adalah lebih besar atau sama dengan 18. Kalau misalnya kita tulis 17, kita save, kita refresh. Nah, Anda belum cukup umur. Kenapa? Karena nggak terpenuhi kondisinya. Kondisi dari umur yang dicek tadi nggak terpenuhin. Sini kan umurnya lebih besar atau sama dengan, kalau misalnya kita tulis 18, kita save. Nah, Anda boleh masuk. Kenapa? Karena di sini ada sama dengannya. Jadi lebih besar atau sama dengan 18, Anda boleh masuk. Tapi jika tidak, maka Anda belum cukup umur gitu. Nah, itu tadi untuk yang percabangan if else. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam if else if. Nah, if else if ini digunakan ketika kalian memiliki kondisi lebih dari dua atau kondisinya banyak. Jadi kalau bisa lebih dari dua, kalian bisa menggunakan if else if. Nah, langsung aja kita praktek. Sini abang udah sediakan codingannya. Kalian bisa lihat di sini. Di sini ada IPK. Lalu di sini ada kondisinya. Nah, di sini ada pengecekannya tampilannya di luar. Nah, kalau misalnya di sini dilihat hasilnya, kita cek dulu ya hasilnya ya. Nah, di sini IPK-nya 4, statusnya lulus dengan predikat dengan pujian. Sesuai ya, 4. Di sini kan yang 4 di sini. Nah, nih.
Kalau misalnya, nah sekarang kita bahas dulu ya codingnya. Di sini kan ada IPK nih, IPK. Nah di sini kita mulai logikanya, logika percabangannya. Di sini kita menggunakan logika N. Nah logika N itu dia kan kalau misalnya kondisinya keduanya benar baru dia true. Tapi kalau misalnya ada salah satu aja yang berbeda maka dia akan menjadi false. Nah jadi di sini jika IPK lebih besar atau sama dengan 0 dan IPK lebih kecil sama dengan 2,74 maka hasilnya akan Anda tidak lulus. Nah jadi kalau misalnya IPK dia lebih besar atau sama dengan 0, terpenuhi nggak? Di sini IPK-nya 4 lebih besar dari 0, ya sama dengan 0, ya lebih besar dari 0 ya, lebih besar dari 0, true. Nah sini satu udah true nih. Nah sekarang dicek lagi sama dia, dan IPK lebih kecil atau sama dengan 2,74. Nah sini IPK-nya 4 di atas dari 2,74, jadi di sini false, salah. Nah kalau misalnya di sini true terus di sini false, maka kalau misalnya kita pakai logika N maka dia akan menjadi false. Nah di sini dilewatin sama dia. Nah sekarang dibaca lagi sama dia, else if IPK di bawah atau sama dengan 3, true nggak? Sini 4, dia lebih besar. Nah salah juga. Nah dilewatin sama dia, dia baca yang ini lagi, IPK lebih kecil atau sama dengan 3,5, di sini false, karena kan di sini 4 lebih besar dari 3,5, jadi dia dilewatin lagi sama dia. Nah terus dibaca sama dia, else if IPK lebih kecil atau sama dengan 4. Nah di sini kan sama dengan 4, sama nggak? 4 sama. Nah maka di sini yang dibaca sama dia, hasilnya adalah lulus dengan predikat dengan pujian. Maka itulah kenapa di sini statusnya ada lulus dengan predikat dengan pujian. Kalau misalnya kita rubah, misalnya kita rubah jadi 3. Nah sekarang kita save, maka dia akan berubah juga. Nah predikat memuaskan karena 3 ini kan masuk range-nya yang di sini, IPK 3, IPK 3 atau lebih kecil atau sama dengan 3, maka hasilnya ada lulus dengan predikat memuaskan. Kalau misalnya kita ganti nih 3,01 aja, kita bedakan 0,1 ya. Nah kita save, maka dia akan menjadi sangat memuaskan. Kenapa? Karena di sini kan yang memuaskan ini kan predikatnya di bawah 3 atau sama dengan 3. Jadi kalau bisa 3,01 kan udah di atas nih, udah di atas 3. Maka dia ini nggak dibaca sama dia. Dia akan membaca yang ini. 3 lebih kecil atau sama dengan 3. Nah, 3,01 kan lebih kecil dari 3,5. Nah, makanya dia baca yang sini karena 3,01 nggak terpenuhi di sini 3. Ini kan cuma maksimal 3. Maksimal 3, kalau 3,01 kan udah lebih, makanya dia baca yang sini. Nah kalau bisa lebih dari 4 gimana bang? Nah di sini udah abang sediakan, coba kita cek ya, lebih dari 4 misalnya 4,01. Nah kita save, lalu kita refresh. Nah IPK tidak valid, kenapa? Karena di sini sudah abang bikin sini else-nya. Kalau misalnya dari 0 sampai 4 ini udah enggak terpenuhi semua, maka dia akan membaca yang paling terakhir, pilihan paling terakhir, yaitu hasilnya adalah IPK tidak valid. Nah jadi yang IPK tidak valid ini berlaku ketika IPK-nya tuh di bawah 0 dan di atas 4. Nah gitu. Jadi kalau misalnya dia di bawah 0 atau di atas 4, maka dia akan menjadi tidak valid. Nah itu untuk penjelasan yang if else if. Jadi if else if ini kalian gunakan ketika kalian memiliki pilihan yang lebih dari 2 atau banyak gitu. Nah sekarang kita akan masuk ke percabangan switch case. Nah switch case itu adalah bentuk lain dari if else if. Jadi bisa kalian gunakan kalau misalnya kalian memiliki pilihan yang banyak atau banyak pilihan percabangan. Nah sekarang kita langsung praktek aja. Di sini udah abang sediakan kodenya untuk switch case nih. Untuk cara penulisannya seperti ini. Nih switch, habis itu dicek variabel apa yang dicek, habis itu case kondisi satunya apa, habis itu dijalankan sama dia, habis itu di break case kondisi 2-nya apa, jalankan, atau default ini kalau sama dengan else. Jadi kalau misalnya di if else ini kan, nah ini else nya yang paling terakhir. Nah ini kalau di switch case namanya default. Nah oke. Nah di sini ada kata kunci break. Break ini apa? Break ini digunakan, dia baru berfungsi ketika
sudah ketemu kondisi yang pas. Nah, jadi nanti abang jelaskan lagi ya. Kita langsung praktek aja nih di komen dulu. Sekarang sini udah abang sediakan codingnya. Nah, sini ada hari, ada variabel hari. Di sini isinya value-nya 1. Nah, di sini dicek sama dia switch hari, dicek variabel hari sama dia kan. Nah, kalau case-nya 1, kalau hari ini isinya adalah 1, maka sekarang hari Senin. Kalau misalnya 2, sekarang hari Selasa. Kalau 3, sekarang hari Rabu. Kalau 4, sekarang hari Kamis. Kalau 5, sekarang hari Jumat, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya nggak sesuai dengan yang ada di sini 1 sampai 7, maka dia akan membaca yang default, kode hari salah gitu. Karena misalnya ini udah ada 1, maka kita coba aja langsung. Kita save. Lalu kita buka. Nah, sekarang hari Senin. Nah, sesuaikan dengan yang ini tadi. Nah, kalau bisa di sini kita rubah jadi 3, kita save. Di sini kita refresh. Nah, sekarang hari Rabu udah berubah dia. Nah, kalau bisa di sini kita ganti jadi 8, kita save. Nah, kita cek. Nah, kode hari salah karena sini dia akan membaca yang sini, karena dia pilihannya nggak ada 1 sampai 7 cuman kan, 8 nggak ada, makanya dibaca sama dia yang default. Nah, itu dia. Break ini fungsinya kalau misalnya nih ya, misalnya ini udah 3 ya. Nah, 3 sekarang sini kan otomatis sekarang harinya Rabu. Nah, kalau misalnya break di sini dihilangkan, kita save, kita refresh. Nah, dia double jadinya, sekarang hari Rabu, sekarang hari Kamis. Kenapa? Karena break ini fungsi adalah untuk menghentikan pengecekan. Karena kalau bisa dia udah ketemu sini, ya udah dia berhenti di sini aja, di break sama dia, diputuskan sama dia pencariannya dia. Tapi kalau misalnya breaknya dihilangkan, maka dia akan terus mencari, karena dia kan switch ini modelnya dia akan terus mencari sampai dia ketemu break, atau dia sampai akhir. Nah, sampai akhir dari switchnya. Kalau bisa di sini udah ketemu tapi breaknya nggak ada, maka dia akan terus masih terus mencari. Nah, kalau bisa udah ada break, maka di stop di situ sama dia. Makanya kalau misalnya switch case itu ada break untuk menghentikan pencarian setelah ketemu kondisi yang sesuai. Nah, kenapa di sini di defaultnya nggak ada breaknya? Karena ini udah di akhir pengecekan. Kalau bisa udah di akhir kan, apalagi yang mau dicek sama dia setelah itu. Makanya di sini breaknya nggak ada. Tapi kalau bisa mau dibikin juga nggak apa-apa. Kalau misalnya mau dibikin nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, tetap aja sama. Nah, jadi switch case itu sama kayak gitu ya, sama dengan if else if. Untuk pilihannya kalau bisa lebih dari 1 atau lebih dari 2 gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam percabangan nested if. Jadi nested if ini adalah percabangan if yang percabangan di dalam percabangan, atau percabangan bersarang, atau bahasa Inggrisnya nested if. Nah, bukan nested if sih. Sebenarnya nested if tuh ya untuk if aja, tapi kalau misalnya percabangannya itu bersarang, nggak mesti harus if aja. Jadi nanti bisa di dalam situ bisa kalian gabungkan antara if else, habis itu if else if, atau juga switch case gitu. Jadi kalian bisa menggabungkan beberapa percabangan sekaligus di dalam satu coding. Nah, jadi yang nama bersarang dia pasti akan bercabang-cabang ya kan, jadinya banyak cabangnya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita langsung praktek aja. Ini udah abang sediakan di sini untuk percabangannya. Nah, di sini ada bentar. Nah, di sini ada variabel, nama variabelnya MHS_UIR atau mahasiswa UIR. Sini isinya value-nya true dan jurusan isinya 1. Nah, di sini ada if, percabangan if mahasiswa sama dengan true, maka dibaca sama dia yang ini. Nah, terus juga kalau misalnya salah, kalau misalnya false, maka dia akan membaca yang else nih. Anda bukan mahasiswa UIR. Nah, tapi kalau misalnya dia true, maka dia akan membaca yang sini. Nah, di dalam if ini ada if lagi. Nah, if-nya banyak nih. If-nya di sini ada if else if.
Di sini ada jurusan, ngecek dia jurusan. If jurusan sama dengan 1, maka dicetak sama dia Anda adalah mahasiswa UIR jurusan hukum. Kalau misalnya jurusannya 2, jurusan agama Islam, 3 teknik dan seterusnya. Nah, di sini kan udah ada MAS UIR True, jurusan 1. Nah, sekarang kita coba. Nah, di sini coba kita buka. Nah, di sini Anda adalah mahasiswa UIR jurusan hukum. Nah, sesuaikan yang kalau misalnya jurusannya 1, terus MAS yang true, maka dia akan membaca yang dari sini. Anda adalah mahasiswa jurusan UIR jurusan hukum. Nah, sesuai. Nah, kalau misalnya di sini MAS UIR-nya false, kita lihat. Kita cek, save, lalu kita refresh. Nah, Anda bukan mahasiswa UIR. Nah, sini dia akan langsung dilompatin, yang ini dilompatin langsung sama dia karena dari awal aja udah nggak true, kondisinya nggak terpenuhi, maka MAS UIR kan false, dia nggak terpenuhi, sedangkan di sini dibutuhkan true. Kalau misalnya nggak terpenuhin, maka langsung di skip sama dia langsung ke else. Nah, sini else-nya langsung kebaca, Anda bukan mahasiswa UIR, sesuai. Nah, sekarang kita coba yang jurusan lain, misalnya jurusan teknik kan tuh ada di nomor 3. Nah, sekarang kita ganti 3. Nah, sekarang kita refresh, Anda adalah mahasiswa UIR jurusan teknik, sesuai. Nah, kalau misalnya selain dari ini Bang, dari 1 sampai 9, nah kita coba aja. Misalnya sini 9, kita coba dulu ya, 9. Nah, ilmu komunikasi sesuai kan, ilmu komunikasi sesuai 9. Nah, kalau misalnya 10, kita save. Jurusan Anda salah atau tidak terdaftar. Nah, dia akan membaca yang else terakhir, sama seperti yang udah Abang jelaskan di sebelumnya yang perulangan if else. Nah, else kalau misalnya kondisinya dari sini sampai sini nggak terpenuhin, maka dia akan membaca yang kondisi else. Nah, else-nya adalah kondisi terakhir yang paling, kalau misalnya kondisi lainnya tidak terpenuhin, maka dia akan membaca kondisi else. Maka di sini tulisannya adalah jurusan Anda salah atau tidak terdaftar. Nah, kalau jadi seperti itu kalau untuk if, nested if, nested itu ya, percabangan bersarang. Jadi seperti itu. Ini kan baru 2 level nih kan, 1, 2. Percabangan sarangnya baru 2 nih kan. Kalau misalnya mau ditambah lebih dari 2 juga bisa, mau sampai seberapa pun juga bisa, tergantung kalian mau bikinnya seberapa gitu. Misalnya di sini nanti di jurusan teknik mau dibikin lagi teknik informatika, teknik mesin, teknik perminyakan, bisa tinggal kalian tambahkan aja di sini. Ini kalian hapus dulu, terus kalian bikin lagi if-nya di sini. If itu misalnya apa kondisinya, misalnya prodi kan, prodi sama dengan apa prodinya, misalnya A, maka dicetak sama dia. Teknik misalnya teknik informatika ya, teknik informatika. Nah, kalau misalnya B, kenapa dia diapit tanda kutip, karena itu A sama B itu kan bukan angka. Kalau bisa angka kan bisa langsung ditulis, tapi kalau misalnya abjad dia kan harus diapit karena itu karakter. Jangan lupa ya. B di sini. Misalnya teknik mesin. Nah, kalau misalnya udah, tinggal kita kasih tambahkan lagi untuk yang prodinya. Prodi sama dengan misalnya A. Nah, save, lalu kita refresh. Oh, nih terusnya 3. Karena kan yang kita tambah cuma 3 tadi kan, yang di jurusan nomor 3. Jadi kita save. Nah, Anda adalah mahasiswa UIR jurusan teknik dan prodi teknik informatika. Nah, sesuai kan kalau misalnya kita ganti jadi B. Kita save. Nah, teknik prodi teknik mesin. Nah, sesuai. Kalau misalnya mau ditambahkan lagi di dalam sini,
Nah, misalnya yang prodi teknik informatika mau tambahin semester atau apa bisa gitu loh. Jadi tinggal tergantung dari kaliannya mau nambah, mau bersarang sampai berapa level gitu. Ini kan baru maksimal 3 di sini. Ini 1, itu ini 2, habis itu ini 3. Nah, baru 3 level. Kalau bisa mau kalian tambah bisa. Nah, jadi seperti itu untuk percabangan, materi percabangan. Jadi untuk percabangan itu ada beberapa, ada if else, if, ada switch case, ada percabangan bersarang juga. Nah, itu yang paling sering kalian gunakan di ketika membuat sebuah program atau aplikasi. Jadi jangan sampai lupa karena percabangan itu adalah materi yang sangat penting gitu loh, karena akan sering kalian temukan nanti ketika kalian membuat sebuah aplikasi itu. Nah, untuk materi kali ini sampai di sini aja dulu. Di materi selanjutnya akan kita pelajari tentang perulangan. Oke. Jadi silakan dipelajari tentang percabangan ini, dipahami sampai benar-benar paham dan dipraktekkan di laptop masing-masing sampai benar-benar paham. Kalau misalnya ada kendala atau ada yang dibingungkan atau ada yang tidak ngerti, ada yang nggak ngerti, bisa kalian hubungi langsung ke abang atau ke kakaknya. Nah, terima kasih untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatian dari kalian. Nah, silakan dipraktekkan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.